Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kembali, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana pada materi pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nanti kita akan mempelajari bagaimana prompt yang akan kita gunakan pada kecerdasan artifisial. Ada salah satu aplikasi yang akan digunakan untuk membuat sebuah konten. Iya, Pak. Nanti kontennya banyak. Kita bisa membuat poster atau membuat jingle suara lagu atau bisa membuat video pendek. Sebelumnya sebelum dilanjutkan ketua kelas bisa dipimpin doa. Silakan. Tempat duduk, siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang saya absen. Ahmad Royan, Hadir, Pak. Abdullah Ahmad, Hadir, Pak. Ahmad Maimun, Hadir, Pak. Aini, Aulia, Daniel Brian, Hadir, Pak. Delvi, Destian, Hadir. Farel Maulana, Hadir, Pak. Faridatul, Febrianto, Hadir, Pak. Fitri, Fitriatus Sidiko, Laura, Muhammad Firman, Hadir, Pak. Nala, Nandita, Nurul Hidayati, Paundra, Hadir, Pak. Robert, Hadir, Pak. Rofika, Ben ya, Ruben, Hadir, Pak. Safarel, Hadir, Pak. Unais, Hadir, Pak. Vivi, Izin, Wildan. Hadir, Pak. Ya, ada 2 siswa, 1 dispen, 1 izin. Alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan, tidak ada yang sakit, dan tetap sehat seterusnya. Amin. Sekarang materi sebelumnya kalian mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Sebelum kita mempelajari tentang rekayasa prompt, apa? Silakan Farida. Pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Ya, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Kalian sebelumnya kan sudah mempelajari tentang beberapa platform dari kecerdasan artifisial (AI). Ya, kalian sudah pernah kemarin membuat tentang apa saja? Yang sudah pernah digunakan? Apa? Misalnya ChatGPT. Ya. Ada apa lagi? Suno untuk membuat apa? Audio atau membuat sebuah lirik lagu. Sekarang kita lanjutkan materinya tentang rekayasa. Sama pertanyaannya tentang pernahkah kalian menggunakan ChatGPT atau Gemini? Pernah. Pernah semua? Pernah. Ada yang belum pernah menggunakan platform itu? Pernah semua? Kalian menggunakan itu fungsinya untuk apa? Untuk tanya, Pak. Menanya tentang apa? Soal yang kita Tidak tidak tahu. tahu. Soal yang tidak tahu. Jawab. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ya, tergantung refleksinya, Pak. Tergantung dari pertanyaan. Kira-kira antara pertanyaan dengan jawaban sesuai tidak? Yang kalian gunakan masukkan. Insya Allah, Pak. Sesuai, Pak. Sesuai.
betul. Bagaimana cara kalian memerintah kepada platform AI tersebut, misalnya ChatGPT atau Gemini, supaya hasil yang kalian inginkan itu sesuai? Bagaimana? Bagaimana? Kalian kan sudah pernah menggunakan semua, menggunakan ChatGPT atau Gemini. Kira-kira apa caranya agar kita yang kita perintahkan di platform AI itu sesuai dengan hasil yang kita inginkan? Apa? Gimana? Caranya. Katanya kalian tadi untuk mencari jawaban dari soal. Caranya gimana? Bisa? Gimana? Bertanya ke AI. Terus apa lagi? Diperjelas pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya diperjelas. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya. Jadi kalian harus memerintah ke dalam perangkat AI itu, platform AI, entah itu ChatGPT atau Gemini, yaitu dengan menggunakan kata kunci yang sesuai, yang harus sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jelas, ya. Coba. Nanti kita akan mempelajari tentang gimana cara memasukkan prompt tadi itu, namanya prompt ya, dimasukkan ke kata kuncinya itu sesuai. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan beberapa platform tentang konten. Kalian bisa membuat konten. Kontennya bisa berupa poster, bisa berupa lagu, lirik lagu, atau berupa video pendek. Terserah. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Nanti kita mengetahui dan memahami konsep dasar prompt. Mungkin kalian belum mengenal apa itu prompt dan peran penting dalam mengoperasikan kecerdasan artifisial generatif. Jadi ada perbedaan antara kecerdasan artifisial itu sendiri dengan kecerdasan artifisial generatif. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk prompt. Bisa dari instruksi yang kita gunakan, atau dari konteks, gaya bahasa, atau format keluarannya, output yang akan kita inginkan. Yang ketiga, merancang prompt sederhana sehingga hingga kompleks untuk menghasilkan konten digital. Ini ya. Jadi bisa berupa poster, artikel, infografis, jingle, seperti jingle milenial ya, atau lagu, atau bisa berupa video pendek yang relevan dan kreatif dengan bantuan perangkat AI. Perangkat AI sekarang sudah banyak. Kalian terserah mau pakai apa. Biasanya kalian pasti menggunakan yang free, ya. Iya. Ya, yang free ya. Yang free biasanya harus kalian punya akun email. Kira-kira kalian sudah punya semua? Ada video pendek ya, bisa kalian simak. Mbak, kok rekening saya dibuka? Ada kebijakan baru, Bu. Kalau sudah lebih 3 bulan tidak aktif, maka rekeningnya diblokir. Wow, bijak sekali ya. Karena salah ini sudah 2 tahun dibiarkan nganggur, maka akan saya putar. Ini mah namanya merampas dengan gaya. Pak, apa kata-kata hari ini? Di mana bumi dipijak, di situ aku dipajak, dan rasanya kayak dipalak. Kasian banget, Pak. Mas yakin bakal dapat diterima kerja? Hampir mustahil, Mbak. Jumlah pengangguran lebih meledak, yang melamar 5.000, yang diterima cuma 30. Mas, tolong telepon polisi. Barusan motor saya dicuri maling. Itu kelamaan, Mbak. Saya telepon pemadam kebakaran aja, biar cepat. Itu kira-kira videonya real enggak? Tidak. Jadi biasanya kalau sekarang konten-konten kreator itu membuat sebuah konten video pendek seperti ini, itu sesuai dengan info
atau yang lagi hit di negara kita. Ya, misalnya tentang kenaikan pajak kemarin. Iya Pak. Jadi dibuat konten seperti ini. Ada lagi ini. Ini misalnya Pak, pesen satu porsi ya. video lucu saja. Dan buat Ya. dikit ya. Lapar nih seharian belum makan. Ya, Superman itu beli di pinggir jalan makanan. Ada lagi satu video. Video Kalau kurban yang jelas tuh. Ini kalau dia yang makan kita di mana? Teman-teman udah bisa pakai angin. Oh jadi ini lompat dari pesawat gini Pak dia. Dulu mau masuk angin. Dewasa itu kerja, pulang, ngopi, main HP, tidur, besoknya kerja lagi. Lengah dikit keluar. Halo Ibu, ngapain di sini? Ini Mbak mau taburan sama nenek jam 11. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba di ujung piramida. Di mana itu turunnya? ya. Jadi kalian bisa buat konten-konten seperti itu. Mungkin hanya beberapa detik aja ya. Ada mungkin 15 detik. Jadi kalian tinggal membuat kata-katanya, dimasukkan ke dalam prompt. Kalian inginnya seperti apa, buat dulu fotonya yang diinginkan seperti apa, kemudian di convert ke dalam video. Bisa seperti itu. Ya. Sekarang materinya dari video tadi, kira-kira kalian bisa membuat? Coba Pak. Bisa ya? Kalian sekarang sudah zaman teknologi, saya kira sudah banyak yang sudah kreatif semua, membuat sebuah video atau membuat lagu, poster, ya. Sekarang konsep dasar dari kecerdasan artifisial generatif, seperti tadi dijelaskan, merupakan cabang dari kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial sendiri itu ada cabangnya, itu namanya kecerdasan artifisial generatif. Ya. Kecerdasan artifisial apa? Atau AI apa? Materi kemarin apa? Kecerdasan yang di apa? Mari lihat dulu. Kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan yang meniru seperti otak manusia. Jadi yang membuatnya itu manusia, ya. Generatif berarti kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru. Bisa berupa teks, gambar, musik atau video dengan menggunakan model pembelajaran mendalam atau istilahnya namanya deep learning. Ya. Jadi kontennya bisa berupa teks, gambar, musik, video. Pemodelannya itu menggunakan pembelajaran mendalam. Secara umum, KA generatif itu bekerja dengan cara mempelajari pola dan struktur dari data besar. Jadi mempelajari dari data besarnya, kemudian sehingga bisa menghasilkan keluaran yang menyerupai data asli. Ya, itu KA generatif. Layanan dari beberapa KA generatif ada beberapa. Ada ChatGPT atau namanya ChatGPT model bahasa besar. Istilahnya namanya LLM. Ya. Contoh penerapan model GPT yang mampu menghasilkan dialog dan teks naratif dengan kualitas tinggi. Pemanfaatan dari ChatGPT yaitu pembuatan artikel, asisten virtual, customer service otomatis, dan lain-lain. Kemudian ada yang lain dari LLM, ada maksudnya di sini aplikasi lain, platform lainnya. Ada Gemini, ada Grok, ada Meta AI, kemudian ada Perplexity. Itu beberapa contoh dari model bahasa besar atau ChatGPT. Yang kedua ada DeepL dan pembuatan gambar. Jadi misalnya berkaitan dengan gambar, mengubah deskripsi teks yang diinput menjadi gambar. Seperti tadi yang video yang Superman. Jadi kalian harus menentukan dulu, memikirkan sebuah prompt
di dalam platform AI. Ya, nanti dirubah menjadi sebuah gambar. Aplikasi yang mencakup desain grafis, pembuatan ilustrasi untuk buku, prototyping produk dan periklanan. Ya. Yang ketiga, ada musik LM dan pembuatan musik, model generatif di bidang musik, jadi membuat lagu. Mampu menciptakan komposisi lagu baru dengan mempelajari berbagai genre serta instrumen musik. Pemanfaatannya yaitu untuk produksi musik dan eksperimen artistik lain yang melibatkan sebuah musik. Ya, ini fungsi dan peran dari prompt. Ya, prompt sendiri merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Prompt itu maksudnya kata kunci yang dimasukkan ke dalam AI-nya, ke dalam platform AI. Itu istilahnya namanya prompt. Ya. Dalam konteks AI generatif, prompt memiliki peran penting sebagai pengarah dalam proses pembuatan konten, bisa berupa teks, audio, visual, karena ia menentukan bagaimana model KA memahami dan merespon input yang telah diberikan. Kemudian ada beberapa perannya, fungsinya: mengatur konteks, kemudian memberikan instruksi spesifik. Jadi kalian biar hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan, sebaiknya di dalam prompt itu harus memberikan instruksi yang spesifik, jelas dan spesifik. Nanti dijelaskan, nanti diberikan contohnya. Misalnya membuat sebuah pemandangan atau membuat gambar orang dengan hidung mancung, misalnya warna kulit kuning langsat, terserah. Tadi informasinya harus spesifik ya Pak? Ya, informasinya harus jelas dan spesifik. Jadi biar fokus ke outputnya, untuk yang dihasilkan. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan format outputnya. Sebuah prompt dapat pula mencakup instruksi mengenai penformatan sehingga hasilnya bisa menghasilkan model KA sesuai dengan struktur format yang diinginkan. Kemudian memfasilitasi kreativitas, memberikan elemen kreatif dalam prompt seperti metafora, analogi atau skenario. Model KA dapat menghasilkan output yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memiliki nilai estetika. Ya, ini contohnya. Contoh penerapan prompt dalam beberapa kasus spesifik. Misalnya, kalian ditugaskan membuat artikel dengan panjang kata 1000 kata tentang dampak teknologi digital terhadap transformasi pendidikan dengan mengedepankan studi kasus di Indonesia dan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah. Ya, itu kan lebih spesifik. Kemudian ada lagi prompt untuk pembuatan gambar. Misalnya, buatlah gambar ilustrasi bergaya futuristik yang menggambarkan kota pintar di malam hari dengan lampu neon dan elemen teknologi canggih. Ya, itu beberapa contoh prompt atau instruksi yang spesifik. Kalau kalian tidak menentukan spesifik seperti ini contohnya, misalnya kalian tolong meminta temannya memberikan sebuah makanan. Misalnya Ahmad Ramadan menyuruh Robert tolong belikan makanan. Kira-kira Robert memberikan makanan seperti apa? Ramadan menyuruh Robert tolong belikan makanan. Kira-kira Robert memberikan makanan seperti apa? Apa saja, pokoknya makanan. Ya, itu sama seperti prompt. Kalau sekiranya nanti Robert diberikan makanan seperti apa, kemungkinan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Ramadan. Ya, berarti Ramadan harus memberikan instruksi kepada Robert yang lebih spesifik. Misalnya seperti apa? Tolong saya belikan makanan.
Misalnya nasi pecel tanpa cabai, tanpa daging atau tanpa telur, baru itu sesuai yang diinginkan oleh promoter. Ya sama seperti itu. Di Prom AI cuma sama seperti itu. Jadi kalau AI hanya tolong buatkan seperti ini, buatkan artikel sepanjang 1000 kata mengenai dampak teknologi digital, dengan sampai sini bisa juga, tapi itu secara umum yang dihasilkan outputnya. Tapi kalau kalian lebih spesifik memasukkan terhadap transformasi pendidikan dengan mengedepankan studi kasus di Indonesia, jadi ada lebih detail, ada studi kasusnya dan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah. Ya, jadi ada perbedaan. Saya contohkan ya. Saya masukkan di sini, saya menggunakan ChatGPT atau bisa menggunakan Gemini, terserah. Saya buatkan seperti ini dulu. Tuliskan sebuah artikel. Kalau 1000 kayaknya terlalu banyak. 500 saja dulu. 500 kata mengenai dampak teknologi digital. Ya, itu ya. Berikut artikel sepanjang 500 kata tentang dampak teknologi digital. Ya. Sekarang yang spesifik. Dilihat outputnya. Sama saya ubah jadi 500. Jadi sudah ada dampak teknologi digital terhadap transformasi pendidikan dengan mengedepankan studi kasus, ada studi kasusnya. Ya, jadi biasanya kalau prompt yang kita masukkan lebih detail, AI-nya masih agak lebih bingung mencarinya. Jadi ada waktu 4 second untuk memikirkan outputnya seperti apa daripada yang tadi. Karena tadi prompt yang dimasukkan itu secara umum. Ini sudah lebih spesifik. Ya, sini ini. Ya. Ini yang berupa artikel. Kalau misalnya kalian memasukkan seperti yang tadi, gambar. Ya, disuruh membuat gambar. Ini promptnya. Saya coba ini, buatlah gambar ilustrasi bergaya futuristik yang menggambarkan kota pintar. Saya sampai sini, kota pintar saja. Kira-kira hasil gambarnya seperti apa? Agak lama memang ya. Kalau output berupa gambar, video, memang prosesnya agak lama. Ya, ini si proses. Nanti kalian selanjutnya setelah ini buat kelompok, langsung per kelompok ini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu membuat konten kreasi dengan pemanfaatan platform AI. Kalian bisa memilih antara poster, kemudian lagu, kemudian video pendek. Misalnya membuat video pendek seperti yang tadi di depan, nggak apa-apa. Kalian berkreasi sendiri. Misalnya tentang pendidikan apa, terserah ya. Ya.
Nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Kalian membuat 2 AI, satu yang secara umum dulu dibandingkan nanti, kemudian yang kedua dengan menggunakan AI yang spesifik, ya, AI generatif, ya, itu hasilnya. Jadi apa? Perintahnya gambar ilustrasi bergaya futuristik yang menggambarkan kota pintar. Sekarang coba yang lebih detail. Kota pintar di malam hari dengan lampu neon dan elemen teknologi canggih. Coba. Ya. Jadi sudah ada suasananya sama di malam hari. Ini sama ya? Oh, nggak ada. Ini suasana di malam hari dengan lampu neon dan elemen teknologi canggih. Atau misalnya kalian mau membuat sebuah produk makanan, minuman, dari pembuatan gambarnya kalau sudah dihasilkan bisa dibuat konten, video iklan bisa. Jadi buatnya di sini dulu. Atau membuat prompt yang lebih detail seperti ini misalnya. Jadi coba. Misalnya membuat produk minuman, misalnya teh botol. Jadi di sini saya membuat prompt yang panjang karena detail. Sambil nunggu ini ya, ini. Jadi membuat prompt seperti ini. Buatkan desain kemasan untuk produk minuman teh botol yang ditujukan khusus untuk remaja usia 15 sampai 20 tahun. Desain harus menggunakan warna cerah. Ini kan detail. Ya. Cerah dan segar seperti hijau lem, kuning cerah, atau biru toska agar menarik perhatian. Gunakan font modern sampai dengan font-fontnya, bentuk fontnya dimasukkan di promptnya di sini. Mudah dibaca dan mencerminkan semangat anak muda. Sertakan ilustrasi daun teh segar yang tampak alami dan fresh. Bisa diletakkan di sekitar logo atau sebagai pola background. Botol berbahan plastik transparan. Ya. Tampilkan nama produk dengan nama Segar Teh dan slogan pendek rasa segar tiap terbuka. Sampai detail seperti ini. Nanti dilihat. Setelah itu ya. Ini buat desain produk minuman, misalnya iklan, ya ini hasilnya. Jadi yang ini apa kira-kira perbedaannya? Ya, warnanya ya. Karena ini di malam hari. Iya, Pak. Lampu neon dan elemen teknologi canggih. Ini teknologinya. Ya. Sekarang saya coba yang produk minuman. Saya kira ini pasti lebih lama. Karena apa? Karena prompt yang dimasukkan itu lebih Detail. banyak, lebih detail, lebih spesifik. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau udah ada, silakan. Saya kasih waktu 20 menit. Ya, dengan kelompoknya. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan. Ya. Nanti dikirim ke grup kelas, grup WA. Ada yang mempresentasikan di depan perbedaan antara hasil yang secara umum dengan yang spesifik. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira membuat konten apa? Misalnya membuat konten produk makanan, minuman, atau berupa video, iklan, poster, banyak, video pendek, atau berupa lagu. Ya, lagu kan yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu menggunakan aplikasi
Sebenarnya banyak. Kalau membuat video bisa menggunakan apa? Vir ya? Vir AI. Banyak aplikasi. Ya. Kalau kalian belum paham, bisa mencari di tutorial di YouTube. Ini AI tag to image. Berarti dari tagnya menjadi gambar ini. AI image to image generator. AI style transfer. Banyak. Ya, itu salah satunya. Ini sudah, tapi belum. Nah, ini. Ya. Segar teh, rasa segar tiap tegukan. Ini kan slogannya. Rasa segar tiap tegukan. Isinya 350. Ini 350 ml. Botolnya transparan, berbahan plastik transparan. Ya. Misalnya kalian pengen apa? Mau dimodif yang lain. Misalnya tutup botolnya. Tutup botolnya seperti kalau ini kan diputar dulu, langsung dibuka. Iya Pak. Pakai apa bahasanya berarti? Disentak. Dikasih clear. Apa? Misalnya apa? Tutup botol seperti botol Larutan. sampo ya? Iya kan? Coba. Tutup botol bisa enggak? Insya Allah. Dibuat seperti ya. Ya ini bisa enggak ngerti rasanya apa enggak? Dilihat dari pembuatan tutup botolnya. Kalau itu tutup botol seperti biasa, Diputar. ya diputar. Sekarang ya Yang dicungkik Pak. ya tutup botol dibuat seperti tutup botol sampo. Ya, atau kalian membuat dengan gaya bahasa yang lain silakan, terserah. Yang penting kayaknya bisa ngerti, paham bahasanya. Ya. Ini ya. Belum. Ini masih proses kayaknya. Ada ini lagi, flag clip. Ya, ini biasanya membuat dari tag menjadi suara. AI tag to speech. Jadi misalnya kalian menginginkan suara pria wanita, misalnya pria Inggris atau wanita Arab bisa. Jadi logatnya itu berbeda. Jadi biasanya menggunakan ini, flag clip. Ya, tinggal sedikit hasilnya. Kira-kira sesuai enggak tutup botolnya? Nanti kalian tugasnya promnya tampilkan juga ya. Promnya tampilkan dulu, dicoba, kemudian outputnya seperti apa. Siapa? Kelompoknya. Ya. Ya. Setelah ini, ya, sesuai ya. Ini kan tinggal dibuka. Ya. Kita tutup botol sampo. Ini ya. Mau buat campur. Ini kan tinggal dibuka, nggak usah dibuka. Ya. Ini ya. Ada yang tanya kan? Kalau nggak ada silakan kelompok dengan temannya. Saya kasih waktu 20 menit. Silakan kalian buat konten kreasi apa saja. Ya. Seperti yang dijelaskan, ada bisa berupa poster, apa lagi? Video pendek, atau membuat lagu, misalnya lagu tema kemerdekaan atau jingle, nggak apa-apa. Ya, ini silakan nanti diisi videonya di sini. Kelompok, ayo, silakan. Ini kelompok. Ya, kelompok satu ya. Buat apa?
video iklan bisa banyak kan? Buat video jangan sama poster berarti kan? Apa? Logo berapa? Gak boleh sama poster. Pakai apa? Yang nomor 2 apa? Video ya? Video. Ya. Nomor 1 audio. Ini kelompok video. Ya. Poster apa? Bisa Pak? Ini apa? Diri lagi dia dibuat menjadi video. Jangan apa buat video lucu. Ini bukan dulu. Nanti kalian kalau sudah buat itu, sudah buat gambarnya, misalnya ini sudah sesuai, ini download ya. Ini kan ada tulisan download. Ini. Ya Pak, ya. Baru kalau sudah buat hasil produknya sudah selesai, kemudian dikonvert menjadi video. Masukkan kata-kata teksnya apa? Ya. Ya. Silakan kalau kalian perlu login pakai HP nggak apa-apa. Nanti kan dikirimnya pakai HP juga. Kalau mau pakai HP nggak apa-apa. Bisa pakai HP. Buat video. Video. Iya. Bergerak tadi. Bisa dia terserah. Bisa kalian menggunakan HP-nya sendiri atau menggunakan komputer apa? Ayo Maimun. Buat ceritanya dulu, kira-kira mau modelnya apa? Dulunya ada yang bagian membuat teksnya, narasinya seperti apa? Ya. Ayo. Ada pembagiannya. Misalnya video pendek, ada yang membuat bagian gambarnya, kemudian membuat narasinya. Apa? Buat apa? Biasanya untuk yang pembuatan video, promnya itu kita yang berbahasa Inggris. Ya. Gimana caranya? Ya masukkan lagi ke promnya. Buatkan saya dalam bahasa Inggris. Bisa. Buatkan saya dalam bahasa Indonesia. Bisa. Kembalikan lagi ke promnya itu, ke ChatGPT-nya, ke AI-nya. Dulu buatkan apa?
Seperti ini ya. Ini kan sudah saya download tadi. Ini isinya. Kemudian suruh buatkan lagi narasinya. Buatkan saya narasi untuk video iklan promosi produk tersebut. Berarti kalau produk tersebut itu produk yang di atas, jadi masih berkaitan. Ini buatkan saya narasi untuk video iklan promosi produk tersebut. Itu kan? Ya, ada. Kalian narasinya buatnya di sini juga. Misalnya disuruh buat narasi dalam berbahasa Inggris, masukkan lagi. Saya menginginkan yang berbahasa Inggris. Itu pasti keluar promnya, kan berbahasa Inggris. Dari ini maksudnya ditranslate kan? Ya, ini yang berbahasa Indonesia. Ditranslate menjadi bahasa Inggris. Saya menginginkan di bahasa Inggris, masukkan di sini. Berubah menjadi bahasa Inggris. Ya. Biasanya kalau dari teks ke video itu menggunakan bahasa Inggris. Ada? Bisa? Ada selesai? Oke, Pak. Ini fit.io itu biasanya membuat dari narasi teks menjadi video. Ini tanpa login bisa. Upload. Ini misalnya masukkan
Ini bersama. Ini tahunnya 2025. 2025. Ini bukan dari 2000 bisa kan? Tapi dia kan Ini bukan dari ya, tahunnya. Tahun. Buat. Tapi banyak. Ini buat apa? Iklan produk. Apa masalahnya? Lu bilang Indonesia sekarang udah maju. Sin, kamu tahu nggak? Guru bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami video dari InVideo atau cerita pendek. Pertama-tama kita membuat naskah dari ChatGPT untuk membuatkan naskah cerita pendek dari mana tentang Indonesia maju, Pak. Iya, Pak, tentang teknologi, Pak. Dan setelah membuat naskah dari ChatGPT, kita pindah ke InVideo atau cerita pendek. Ya, berarti pembuatan videonya menggunakan platform InVideo. Itu free ya? Free, Pak. Ya. Pak. Setelah masuk ke InVideo, kita memasukkan halu dari video. Ayo, ya kita. Ya kan itu hasil dari. Sin, kamu tahu nggak? Guru bilang Indonesia sekarang udah maju banget. Maju gimana mau? Maju kan ngelunjuk jatuh dong. Bukan gitu, Sinta. Maksud maju dalam teknologi, pendidikan, jalan tol, internet cepat. Oh, berarti kalau internet cepat, aku bisa nonton drama Korea tanpa baterai dong? Ya bisa lah, tapi jangan kebanyakan. Nanti PR matematika kamu gak kelar. Iya deh. Terus kamu mau jadi apa kalau Indonesia makin maju? Aku mau jadi insinyur. Biar bisa bikin robot keren yang bisa bantu orang. Wah, keren tuh. Kalau gitu aku mau jadi dokter. Dokter? Buat nolong orang sakit ya? Iya, sama nolongin kamu kalau terlalu banyak makan cilok panas terus selek. Nah, bener ah. Mau? Kalau semua sudah ada dan kita tinggi, cek crispy, terbatas dulu. Betul, jadi ciloknya habis dulu, PR-nya habis juga. Indonesia maju. Ya, silakan untuk kelompok 3. Durasinya berapa? 1 menit, Pak. Bisa diatur, Pak. Ya. Jadi kalau kalian membuat video yang terlalu panjang, itu biasanya proses convertnya itu yang agak lama. Jadi masukkan 20 detik aja nggak apa-apa durasinya. Seperti tadi yang contoh itu kan hanya beberapa detik aja. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Ya. Ada yang tanyakan? Coba Arif. Kalau nggak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembalikan kursinya. Silakan, siap kembali. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Tempat duduknya dirapikan. Kursi kembali ke tempat duduknya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sesuai kelompok tadi ya. Jadi hasil presentasi kalian sudah bagus. Tadi ada banyak, ada yang membuat poster, ada yang membuat video pendek tentang Indonesia Maju. Kemudian ada yang membuat Poster. audio, ya berupa lagu jingle tentang kebersamaan
dan apa lagi tadi? Poster ya? Poster, Pak. Ada poster digital. Sekarang lembar kerjanya silakan dikumpulkan dulu. Ya, kelompok kumpulkan. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Putri. Apa risiko jika siswa hanya mengandalkan PA untuk membuat konten tanpa memahami bagaimana cara merancang prompt dengan kritis? Ya, jadi ada pertanyaan risiko jika ada murid atau seseorang yang mengandalkan AI untuk membuat konten, jadi tanpa memahami cara merancang prompt. Prompt itu instruksi ya. Kira-kira seperti apa? Pasti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Karena apa? Di situ ada potensi bias. Bias itu berarti tidak ada keadilan, maksudnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Itu namanya bias. Kemudian lemahnya keterampilan berpikir kreatif dari siswa atau dari murid. Seperti yang tadi membuat parfum, itu kan sudah kreatif. Jadi kalau sebelumnya tidak ada bentuk dari botolnya, tapi karena siswa tersebut kreatif dibuat menjadi bentuk love. Jadi biar fungsinya untuk apa? Jadi biar banyak yang menyukai bentuk parfum yang berbentuk love. Kemudian juga ada merek brandnya, brand dari sebuah produk parfum tadi, yaitu berupa apa tadi mereknya? Parfum Nona. Sama juga yang video pendek, yaitu tentang Indonesia Maju. Kalau tadi itu kolaborasi ya, Iya, Pak. videonya ada yang bergerak video, ada yang gambar, tapi tetap ada liriknya, ada suaranya, ya. Jadi menggunakan video yang gratis. Sebenarnya kalian banyak aplikasinya, ada Fear AI ini, tapi tetap harus login dulu. Ya, ini tetap harus login, yaitu menggunakan email kalian, ya, tetap email, account, ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Gak ada? Gak ada. Jadi pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang kreasi konten dengan menggunakan prompt. Saya kira kalian sudah banyak tadi prompt. Jadi intinya prompt, kita harus membuat prompt atau instruksi yang lebih spesifik, jadi lebih jelas. Jadi biar sesuai dengan yang ingin kita harapkan, yang kita inginkan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian silakan dipelajari di rumahnya masing-masing, yaitu tentang kelanjutannya ini prompt, yaitu pembuatan media digital, tapi yang lebih mungkin durasinya lebih panjang, lebih lama. Ya. Kalau tadi hanya sebentar atau hanya membuat poster biasa, tapi untuk kelanjutannya kita yang sudah bisa bergerak, beranimasi, video pendek, ya. Seperti contoh yang tadi itu. Hanya contoh video lucu, durasinya jangan terlalu lama. Ya, sini durasinya cukup 20 detik saja gak apa-apa, jangan sampai 1 menit. Ya, ini video-video lucu, misalnya Superman membeli makanan di pinggir jalan seperti ini, atau yang video sekiranya yang memberikan kritik pada negara ini, pada negara kita, gak apa-apa, terserah. Ya. Sekarang sebelum diakhiri, silakan komputernya dimatikan dulu. Kemudian kursinya dirapikan, dimatikan komputernya. Kalau sudah nanti bisa dibikin nota kelasnya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sudah dimatikan? Sudah.
Komputernya dimatikan. Sudah semua? Ya, silakan ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kalian untuk pagi hari ini. Jangan lupa di rumahnya tetap semangat belajar. Dan untuk pertemuan selanjutnya dipelajari materinya. Saya akhiri pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.